Halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini kita akan ngebahas lagi harga kripto dan berita-berita kripto. Sekalian juga ini ada gua mau ngebahas dikit tentang Verasity yang sedang naik. Oke, kalau gitu sebelumnya kita mulai aja videonya untuk ngecek harga Bitcoin hari ini. Oke, let's go. Oke, kali ini kita akan mulai seperti biasa dari koin market cap. Koin market capnya Bitcoin dulu. Hari ini, wow, tampak hijau dia. Berapa harganya? Harganya adalah 21.848. Dia naik 2%, 2,9 jadi 3%. Market cap udah di 417, jadi rada aman ya. Itu naik 3%. Lalu volumenya juga naik 85%. Oke, lagi pada bagus semua. Kita cek dulu market capnya seperti biasa. Apa kondisinya, karena dari situ kita bisa tahu. Oke. Sudah kita rubah jadi 1 tahun. Sekarang kita ke sini. Oke, kondisi market cap hari ini sebenarnya turun. Dari kemarin 429, sekarang ada di posisi 416. Sebenarnya ini bisa cap-cap ya, bisa aja mungkin nanti naik atau nanti turun. Tapi kalau gitu kita mulai dulu aja buka dari trading view. Oke, di sini trading view-nya si Bitcoin. Kita reset dulu dan ternyata sedikit lagi Bitcoin bisa nyentuh ini. Karena gini ya, kalau Bitcoinnya nyentuh di angka berapa sih ini? 20. Sebentar ya, kita cek dulu. Sekitar 23.200 ini sekitar harga 23.200. Oke, ini harus tanda-tanda bahaya ya. Tanda-tanda bahaya di situ adalah bisa jadi Bitcoin naik, bisa jadi Bitcoin turun, tapi ada kemungkinannya turun. Kenapa? Karena minggu ini setahu gua ada FOMC ya, mau ada FOMC, tapi gue lupa minggu ini atau minggu depan. Nanti kita cek di kalender ya. Nah, dari situ bisa jadi gini, 60% harga Bitcoin turun, 40% harga Bitcoin naik. Jadi bisa aja dia turun di saat FOMC itu, bisa juga dia naik. Karena sebenarnya kondisi inflasi di Amerika tuh sebenarnya agak membaik ya. Agak mulai turun, walaupun kemarin di laporannya The Fed itu inflasi naik pas laporan inflasi kemarin itu dia naik sampai 9,1, tapi itu adalah laporan bulan lalu. Sedangkan untuk bulan ini ternyata sebenarnya inflasi itu turun gitu. Jadi kita di sini agak ragu-ragu nih. Ragu-ragunya adalah apakah pasar mau ngikutin laporan The Fed besok. Karena kalau misalnya ternyata pasar ngeluarinnya The Fed ngeluarinnya 0,75, ada kemungkinan sih kayaknya bisa jadi sideways, bisa jadi naik gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, apa jangan-jangan karena rumor yang beredar kan itu katanya bisa jadi dia akan naikin 1% ya. Nah, kalau 1% udah pasti itu akan pasar bakalan drop gitu. Oke, jadi yang harus dihati-hatiin adalah di sini di 123 harus perhatiin dia ada mungkin naik atau turun. Kalau misalnya udah turun, udah jual aja gitu. Maksudnya karena ada kemungkinan dia turun. Oke, kalau gitu kita cek dulu di sini S&P 500-nya itu turun 0,8 dan Nasdaq turun 0,8 juga. Ini hasil kemarin ya, karena untuk yang hari ini pasar belum buka, nanti bukanya sore ya, sore maghrib, malam nanti malam lah baru buka. Jadi ini ya harga kemarin kondisinya segitu. Sedangkan bagaimana dengan Asia yang kita tahu belakangan ini kan Asia lumayan mainin harga kripto ya. Mana sih?
Ceng. Kita rubah dulu ini ya, ini jadi 1 lagi. Ini dia, maksudnya ini dia. Sebentar, kita loading. Oke. Bagaimana dengan harga pasar Asia? Kita lihat sekarang. Coba kok begini sih? Papap, sebentar. Sabar. Oke, ini dia Asia dan Pasifik. Oke, kita lihat hari ini performance chartnya. Wah, pada turun ya, Dow Jones, Nasdaq, Hang Seng. Oke, kita lihat di sini Asia Pasifik. Ini dia. Kita klik lagi, ternyata masih belum, saudara-saudara. Oke. Di sini udah mulai terbuka, jadi Australia turun. Cina ya anggap aja merah lah ya. Hong Kong kita anggap aja merah. India lumayan. Indonesia, Indonesia lagi bagus. Dan Jepang juga sedikit bagus. Oke, Malaysia merah. Oke, bisa dibilang sih ini kayaknya rata-rata rada bagus ya. Cuma ada beberapa negara yang dengan gosipnya bakalan bangkrut, dia turun. Kayak ini Vietnam, dia merah. Tidak ada orang yang invest ke Vietnam kayaknya. Oke, ya udah, intinya adalah pasar Asia agak sedikit so-so. Nggak begitu naik tapi so-so. Kalau gitu sekarang kita yang cek adalah kalender. Mana kalender? Ekonomi kalender ya. Apakah benar minggu ini atau ya nanti ya. Papa lagi bikin video, oke, please. Oke, kita cek dulu this week-nya adalah Amerika apa aja. Pasar Amerika apa aja ya? Internet, oke, nggak ada yang ini. Inggris, market naga. Oke, masih belum. Ini lagi ada Amerika. Oke, masih belum. Kita ke bawahin lagi. Masih belum juga. Oke, kita ke sini. BTS, FTC. Oke, berarti kayaknya minggu ini belum ada. Jadi kemungkinan masih bisa naik. Mudah-mudahan aja terus naik ya. Kita berharap dari sama pos-pos Asia ya. Pos-pos Asia, ayo silakan pos-pos Asia untuk dorong ke atas. Karena ya lumayan lah ya di ini apa namanya, pos-pos Asia tuh ngedorong ke atas. Oke. Sekarang kita ke Veracity dulu. Ada apa dengan Veracity? Wah, Indodax sedang pemeliharaan. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini Veracity di TradingView naik 14%. Seperti yang lo bisa lihat ini. Ini di timeline 4 jam. Ya, dia sedang naik ke atas, melonjak naik. Ini sudah kita hitung sudah naik berapa persen ya. Oke, kita kesiniin. Udah 48%. Ini kita rubah dulu ke rupiah. IDR. Jadi kita tahu berapa harganya. Oke, sekarang dia udah naik ke harga 91. Di kemarin itu masih di 61. Oke, kenapa bisa begitu? Kita cek. Ada apa dengan Veracity? Kenapa dia bisa naik? Itu caranya adalah kembali menggunakan ini.
Kita ke sini, kita cari FRA. Kita klik. Oke, biarkan dia dulu kebuka. Benar, dia udah naik 47%, market cap-nya harganya 47%, volumenya bahkan 986. Hari ini pada masuk semua, pada beli. Oke, sekarang yang harus kita cek adalah news berapa? Manelson Raca FRA Galam Prediction. Oke, kayaknya harga ini semua karena kita cek dari ininya aja, sosmednya dia aja. Bisa jadi gara-gara sosmed. Di sosmed kita cari tahu ada apa di sosmednya dia. Oke, kayaknya ada adopsi baru nih yang dia trending. Dia trending, Evera trending. Karena kayaknya ada ngobrol-ngobrol di podcast ya. Tentang teknologi barunya teknologi barunya yang dipakai sama Veracity. Ya benar, Veracity sempat trending. Oke, kayaknya beneran ada. Kita translate dulu ke Indonesia jadi lebih jelas ya. Oke, dia mau ke IAP. IAP, apa itu IAP? Kita cek IAP ini apa? Ini dia iap.com. Oke, kita buka lagi iap.com. Apa sih sebenarnya IAP ini? Kenapa begitu? Kenapa dia begitu bisa ngebawa Veracity jadi naik? Coba. About IAP. Oke, ini dia about IAP. Nggak bisa dirubah lagi ke bahasa Indonesia. Ini dia translate Indonesia. Oke, dia adalah biro periklanan. Oke, ini kayaknya ada kerjasama dengan si IAP ini, karena yang kita tahu ya, karena Veracity itu sebenarnya kayak punyanya Google yang buat bayar-bayar itu apa namanya? Apa sih namanya ya? Kok gue lupa lagi namanya. Aduh, apa ya namanya? AdSense, itu dia jawabannya. Karena Veracity itu sebenarnya seperti Google AdSense. Kerjanya Veracity dengan Google AdSense itu sama. Jadi dia itu sistemnya adalah pay to watch. Itu dia. Jadi kalau kita nonton, kita dibayar gitu. Unik banget sebenarnya. Emang Veracity itu unik banget menurut gue ya. Salah satu yang paling unik untuk teknologi blockchain saat ini paling unik itu Veracity. Sebenarnya dia sama Theta.
kalau nggak salah namanya. Itu dia setipe ya, 11-12. Cuma Veracity juga dia fokusnya ke game juga. Gamenya di sini bukan game untuk main gamenya, tapi malah streamer game. Jadi dia emang bener-bener fokusnya tuh hampir seperti Google AdSense yang tadi gue bilang. Dia ngeganti, kalau Google AdSense itu kan bahkan cuma yang dapat uang itu cuma si streamernya, sedangkan kalau Veracity bahkan si yang nonton aja itu dia dibayar sama Veracity. Kalau misalnya lo ini nanti gue bikin ada linknya di bawah, kalau lo mau tahu gimana cara nonton dibayar sama nonton video dibayar sama Veracity, gue taruh videonya nanti, gue taruh di kolom deskripsi juga. Jadi mungkin itu yang ngebikin Veracity jadi naik, kerjasama sama si Iap tadi, salah satu perusahaan pengiklan. Jadi mungkin nanti bisa jadi untuk blockchainnya dia pakai Veracity ya, si Iap itu. Karena kalau biro iklan sekarang pasti masih pakai dolar, tapi untuk ininya dia pakai si Veracity. Untuk kriptonya dia pakai Veracity. Oke. Mungkin begitu aja dulu hari ini ya. Veracity ada kemungkinan juga kayaknya bakalan naik dulu hari ini. Coba kita cek dulu. Mungkin naik dulu, naik sampai, kita cek di sini. Mungkin naik sampai 106 atau 110. Lalu dia akan nge-retest dulu sekitar segitu. Iya, mungkin bisa sampai 100 gitu. Kalau untuk yang mau masuk di Veracity. Kalau saat ini gue jujur aja, saat ini gue di Veracity lagi sangkut. Tapi nggak apa-apa, gue percaya sih sebenarnya sama si Veracity karena dia fokusnya jelas, dan yang lagi dilakuin sama si Veracity ini agak lumayan, menurut gua agak lumayan make sense. Kemarin juga dia ngebuang beberapa koin, dan kayaknya koinnya itu yang dia bikin baru itu adalah untuk dengan IAP ini kayaknya ya, menurut gua gitu. Jadi bukan cuma jadi stoknya di pasar nggak akan berlebihan, karena menurut gua salah satu yang ngebikin Veracity itu mantap adalah si developernya tahu gimana caranya nge-maintain harga si FRA. Jadi walaupun misal FRA jatuh, dia pasti akan ngepump dengan cepat naik, walaupun nggak naik langsung ke atas ya, tapi pasti ada pumpnya. Kita ambil contoh satu ya. Ini jatuh di sini kan, dia langsung naik lagi. Di saat koin yang lain masih langsung standar ke samping, dia naik dulu, naik dulu. Itu biasanya dipakai sama orang-orang untuk gitu. Makanya gue sangat percaya dengan FRA, dan dia berharap aja ya kalau misalnya nanti dia ATH-nya dia itu ada di 1.280 rupiah. Kalau sekarang lo ambil sekarang dan lo tunggu, ya anggap aja invest lah sekarang. Ya kan. Kalau misalnya lo invest sekarang, pasti mungkin nanti kedepannya lo bisa kaya dari FRA. Buat yang suka ya sama video gue hari ini, tolong di like ya dengan ocehan gue hari ini. Oke, kalau gitu jangan lupa di like video gue. Jangan lupa, kalau lo pengen tanya silakan di komen. Kalau lo pengen bagi-bagi juga silakan. Thanks for watching. Terima kasih udah nonton. See you next time and bye-bye. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Oke, see you next time. Thank you.